Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel saya di Wira Podcast. Di sini kita akan ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini sangat luar biasa, sangat spesial karena hari ini kita akan berbicara tentang anak-anak muda, anak-anak milenial, dan juga harusnya kita semangatnya semangat anak muda. Karena saya juga masih muda. Jiwa muda. Iya, jiwanya masih muda dan juga masih muda gitu ya. Dan hari ini kita bersama dengan Fatma Badewi, Iya, atau biasa saya panggil sih Fatma Dewi, ya Dewi atau Badewi. Kalau di kontak saya tulis Badewi. Gitu. Badewi. Gitu. Ya mungkin Anda terutama yang sering menyaksikan Lombok TV di Sasak Tulen, Anda sudah sangat familiar dengan wajahnya dia. Kalau di Sasak Tulen namanya apa? Inapat. Inapat ya. Kenapa Inapat ya? Karena filosofinya itu yang penting sasak banget. Sasak gitu. banget. Iya, benar ya. sekali. Jadi Pat itu adalah nama-nama sasak Nama gitu. sasak, ya. Kalau Dewi kan agak gimana gitu, agak agak masih modern, nasional iya, gitu nasional, ya. Gitu. Oke, dan dia adalah Fatma Badewi. Dia masih kuliah. Masih ya? kuliah. Masih kuliah saat ini, tapi juga ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitasnya. Benar sekali. Banyak aktivitasnya, dan banyak aktivitasnya aktivitas sosial yang banyak dikerjakan. Nah, itu nanti akan kita ceritakan oleh Badewi atau Dewi. Kenapa sih sejak muda, biasa kan anak-anak muda ini asiknya nongkrong, terus ya happy lah, ada jalan-jalan. Tapi ini kok Dewi punya punya kesibukan atau dunia yang sangat berbeda gitu. Kayak banyak aktivitas sosial gitu ya. Kalau sekarang ini apa sih kesibukannya sekarang? Kalau sekarang sih selain sibuk kerja di Lombok TV, sekarang juga lagi sibuk ada penggalangan dana di desa. Penggalangan dana. Iya, benar sekali, karena kami sangat antusias gitu untuk menyumbangkan jasa atau enggak misalnya seperti uang disisihkan untuk warga di Palestina gitu. Kami membantu karena kami merasa jiwa-jiwa kemanusiaan kami terpanggil gitu ketika kemarin ada aksi seperti itu. Jadi saya sendiri dan teman-teman lain mempelopori kegiatan ini agar semuanya ikut berpartisipasi, walaupun mungkin nominalnya sedikit tapi luar biasa buat masyarakat yang ada di Palestina. Itu caranya bagaimana? Itu kami kayak buat suatu komunitas gitu, tapi kita membawa namanya remaja masjid gitu. Jadi di situ kami kumpulkan mereka untuk penggalangan dana di desa. Karena kenapa kami memilih untuk di desa? Karena kalau di jalan-jalan kan sudah banyak gitu. Jadi kami memprioritaskan orang-orang terdekat dulu untuk bersedekah. Seperti dalam Islam juga seperti itu kan, Pak. Betul. Kita harus mendahulukan orang-orang terdekat, kemudian orang-orang luar. Jadi itu sih salah satu motivasi kami gitu, biar sama-sama kayak bersedekah gitu, Pak. Dan respon masyarakat itu bagaimana? Respon masyarakat sangat luar biasa kemarin, Pak. Karena kemarin kita mulai hari Minggu kemarin, kita hanya berkeliling sambil mensosialisasikan gitu. Jadi di situ alhamdulillah kurang lebih 1 juta sudah terkumpul. 1 juta? Iya, itu di pinggir-pinggir jalan aja, Pak. Aja. Di seputaran seputaran kampung lah, di desa seputaran gitu kampung gitu. Itu baru di pinggir, belum masuk di dalam. Semoga kedepannya masyarakat di sana antusias lah gitu untuk menyumbangkan. Berapa orang teman-temannya? Kurang lebih 15 sih kemarin. 15 ya. Itu dan itu anak-anak muda semua ya. Anak-anak muda Anak-anak semua. muda. Itu Dewi yang ngajak atau mereka mungkin ayo dong kita buat ini atau apa atau bagaimana? Kalau itu kan kalau saya kan ada namanya kayak organisasi gitu kan, ada komunitas namanya Barbar Club gitu, Barbar Pak. Club. Iya, jadi orang lain di situ barbar, tapi kita itu punya moto sedikit berbicara tapi banyak bertindak gitu. Jadi kami mengajak untuk rekan-rekan pemuda yang lain melalui lembaga remaja masjid untuk sama-sama kita penggalangan dana untuk masyarakat di Palestina gitu, Pak. Jadi awalnya di situ, Pak. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sekarang hari kedua, nanti sore kita akan adakan penggalangan dana lagi, tapi itu kita tugaskan PJ masing-masing dusun. Oke, Dewi, berarti selain kegiatan pengumpulan dana untuk Palestina, itu kenapa untuk Palestina? Itu kenapa? Karena
kembali lagi kami punya jiwa kemanusiaan yang kuat, teman-teman kami yang ada di sana gitu. Jadi kami punya komunitas namanya Barbar Club. Iya. Kenapa barbar? Karena kami orangnya belak-belakan gitu. Dan moto Barbar Club ini adalah sedikit berbicara tapi banyak bertindak gitu. Jadi maka dari itu teman-teman rekan-rekan pemuda yang lain punya inisiatif nih, kenapa kita nggak melakukan penggalangan dana di desa gitu. Kenapa kita hanya berdiam diri sedangkan remaja masjid, pemuda yang di luar itu sudah bergerak jauh-jauh hari, kenapa kita berdiam diri gitu. Nah jadi disinilah kita tunjukkan power kita sebagai pemuda desa Dasantapen untuk untuk memperlihatkan gitu loh, ternyata pemudanya nggak pasif, ternyata aktif dan peduli sesama manusia gitu. Jadi jiwa kemanusiaannya tinggi sejak dini gitu. Berarti kampungnya Dewi di Dasantapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Ya ini loh, kita harus apresiasi yang luar biasa loh ya, karena untuk pemuda-pemuda di sana yang dan tidak banyak anak-anak muda yang mau berpikir seperti itu. Benar sekali. Gitu ya. Selain penggalangan dana untuk Palestina, ada nggak program lain yang dilakukan? Program lain yang di desa. Iya. Kalau rutinitas kami sih sebenarnya untuk ini ya, orang tua jompo atau duafa. Orang tua jompo itu bagaimana? Itu sistemnya kami misalnya open donasi dulu dari rekan-rekan pemuda gitu, terus ke orang-orang di rumah gitu Pak. Intinya di situ kami dahulukan orang-orang rumah untuk bersedekah dulu gitu, dan intinya dari semua hal itu kita sumbangkan ke orang-orang terdekat yang sangat membutuhkan gitu Pak. Jadi tidak hanya berpikir tentang Palestina misalnya yang jauh di sana, tapi juga orang-orang di sana juga sudah dipikirkan juga gitu ya. Karena kita mau bagaimanapun sebelum kita melihat yang jauh, kita harus melihat orang-orang terdekat gitu. Maksudnya seperti ini. Maksudnya orang-orang terdekat banyak yang membutuhkan. Masa kita sebagai anak muda mendiamkan mereka gitu. Jadi selain kita jadi generasi penerus untuk generasi 45 gitu. Jadi kita benar-benar harus support orang-orang yang mau berkembang gitu Pak. Jangan hanya stuck meratapi HP dan handphone tapi tidak tahu manfaatnya seperti apa. Jadi selain kita adakan penggalangan dana, terus sedekah untuk kaum duafa atau jompo, kita juga promosi atau open donasi melalui sosial media gitu Pak. Jadi melalui media sosial juga kerjakan. Saya pernah bicara sama Dewi dulu terkait dengan ada semacam sedekah subuh yang itu bagaimana itu kan menarik itu. Nah kalau sedekah subuh itu programnya kita mulai bulan kemarin kalau tidak salah Pak. Nah itu modelnya itu kita buat celengan sedekah subuh itu untuk kita prioritaskan dulu untuk anggota. Jadi nanti siapa misalnya orang di luar anggota mau ikut sedekah subuh itu bisa, nanti kita kasih celengannya, nanti kita buka 2 kali seminggu, itu pun berapapun isinya itu nggak masalah Pak. Jadi yang penting niat sedekahnya itu sih yang kita apresiasi. Gitu, jadi ada celengan yang dibuat, dikasihkan ke orang, nanti per 2 minggu celengannya diambil diganti lagi begitu ya. Dibuka lagi gitu. Kita pakai celengan buka tutup Pak. Langsung aja pakai celengan yang buka. Jadi diisi berapapun silahkan. Iya, berapapun. Kenapa sih sedekah subuh gitu? Karena sebaik-baik waktu sedekah adalah waktu subuh Pak. Iya, benar sekali. Berarti selisih sholat subuh ya, terus taruh uang itu nilainya berapa? Nilai apanya? Misalnya kita naruh uang itu ada nilai tertentu tidak? Enggak ada Pak. Berapa saja itu namanya sedekah. Kita nominalnya itu maksudnya nggak penting gitu Pak. Yang penting niatnya yang penting. Benar sekali. Ya, jadi ternyata memang nominal itu nomor sekian. Nah, nomor sekian. Yang penting adalah niatnya untuk sekali. apa? Niat kita untuk memang sedekah ya, apalagi sedekah subuh ya. Jadi ini luar biasa. Jadi misalnya ada yang mau ikut program itu gimana caranya? Di mana ngambil celengannya itu? Kalau misalnya nanti ada ikut program seperti kemarin kan kami juga memanfaatkan sosial media untuk misalnya bukan promosi sebenarnya Pak, kayak kita menunjukkan aktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi orang-orang tertarik, penasaran gitu Pak. Jadi apa ini gitu? Kok saya nggak ada gitu? Ternyata banyak orang yang berminat gitu Pak untuk ikut program kami sedekah subuh. Jadi kita kasih celengannya, kita list daftar yang mau ikut, nanti kita kasih celengannya gitu Pak. Luar biasa. Misalnya nih kalau ada pemuda-pemuda lain di kampung lain yang meniru programnya dari teman-teman di Dasantapen itu gimana? Kalau saya sih sangat senang. Kenapa? Nggak apa-apa gitu ya? Iya nggak apa-apa karena bagi saya ketika program itu ditiru orang lain berarti program itu sukses seperti itu. Luar biasa ya. Ini kan Dewi ini banyak sekali kegiatannya dan masih kuliah, masih sangat muda. Kebanyakan anak-anak muda kan
ya main-main Iya, lah, benar. masih nongkrong lah. Iya. Sering nongkrong nggak? Kalau saya pribadi sih nongkrong jarang Pak, Jarang. tergantung kalau sudah mumet baru kadang Ya, nongkrong kadang gitu. nongkrong gitu ya. Iya. Kalau Dewi main media sosial juga kan? Kalau saya sih dari dulu aktif media Aktif sosial media Pak, sosial, iya. ya. Jadi semua platform ikut ya. Instagram Iya, ada. Instagram, Twitter, TikTok, TikTok. Facebook gitu. Oh, YouTube juga main tapi kadang. Kadang ya. Kalau TikTok berapa followernya? 39.000. Udah banyak ya. Kalau Instagram? Instagram dikit Pak, cuma 2.000 aja 2.000 gitu. ya. Oke, jadi sebenarnya dengan walaupun kita misalnya seperti anak-anak milenial pada Iya. umumnya main media sosial, tapi main media sosial itu dimanfaatkan dengan baik, berarti seperti Iya, itu benar ya. sekali. Kalau di tempat kuliah, di mana kuliah? Di Universitas Mataram, Fakultas MIPA. MIPA, Jurusan kimia. Kimia. Wah, ini berat sekali. Berat sekali. Kadang orang bilang sampai sekarang tuh orang nggak nyangka kalau saya ini jurusan kimia Pak, karena basicnya itu ke sosial gitu. Sosial. Apalagi saya kerja di media, jadi host. Rata-rata teman saya bilang kamu jurusan komunikasi ya gitu. Orang-orang yang baru kenal kamu jurusan ini ya. Ternyata pas tahu jurusan kimia kok bisa gitu Pak. Kok bisa jurusan kimia Pak terkenal ribet dari SMA apalagi sampai kuliah. Kenapa bisa melakukan kegiatan yang mainstream gitu Iya. kan, biasa orang kalau misalnya akademik banget itu anti mainstream gitu, Iya, iya. nggak berani ngambil keputusan yang benar-benar kayak merugikan gitu, yang benar-benar nggak jelas gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya selagi bisa dikerjakan, selagi masih muda, ayo jalani. Jalanin gitu. aja ya. Berarti kenapa memang kenapa sih alasannya untuk milih jurusan kimia? Kenapa nggak yang mungkin lebih santai mungkin gitu? Itu kan agak apa ya? Kimia kan berurusan dengan rumus Iya, benar. gitu. Ini itu gimana itu? Awalnya sih karena memang suka dari SMA, dari kelas 1 emang suka, karena salah satu motivasi kenapa ambil kimia karena nggak pernah remedial di apa namanya di pelajaran itu gitu Pak. Jadi lama-lama suka dan akhirnya bahasanya SMA sampai di luar kepala gitu ilmunya, nggak perlu buka buku dulu. Gitu. Jadi akhirnya tersalurkan di Iya. kuliah juga ya. Iya. Nah, waktu kuliah itu ikut kegiatan-kegiatan kampus gak? Ya waktu kuliah sempat awalnya itu kan akademisi banget Pak. Iya. Tapi di situ malu anak muda kan gitu ya, pacar-pacaran gitu. Akhirnya setelah tersakiti gitu pas pacaran gitu Pak. Jadi saya termotivasi untuk gimana caranya untuk mengalihkan rasa patah hati saya ke hal yang positif gitu. Gitu. Jadi gimana ya, alhamdulillah sih udah punya pikiran seperti itu Pak dari awal. Jadi walaupun patah hati, walaupun apapun masih tetap bisa dikerjakan yang lain gitu. Jadi saya alihkan untuk organisasi. Saya ikut BEM. Oke, ikut BEM ya. Iya. Ini sebenarnya cowoknya agak gimana ya gitu ya. Dewi kan cantik ya kan, terus smart ya, pintar, kok bisa disakiti gitu ya kan. Dan tapi bagusnya adalah Dewi itu mengalihkan ketika siapapun mungkin pernah namanya patah hati, patah hati. Dan yang membedakan itu tidak semua orang mengalihkan patah hatinya ke hal yang yang baik. Bahkan ada yang menyakiti diri Pak, sampai mengurung diri bertahun-tahun gitu hanya karena satu orang yang bahkan tidak memikirkan dia gitu. Ya. Oke, kalau kita bicara patah hati nih, bicara asmara, itu kan ketika misalnya kita flashback nih ya. Iya. Ketika kita patah hati itu kan ya termasuk saya, siapapun pernah mengalami waktu masih muda, misalnya seperti Dewi dengan seumuran Dewi ini pernah kita pernah patah hati dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya ketika namanya patah hati kan wah luar biasa nih, nggak makan kadang nggak mau, seperti mengurung diri tadi, terus kadang ya melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya. Kalau Dewi, apa yang Dewi pikirkan ketika misalnya saya ini patah hati? Nah, itu yang dilakukan pertama kali itu apa? Yang dilakukan karena dulu pernah berada di hubungan yang toksik Pak. Jadi sebisa mungkin ketika orang sudah meninggalkan kita gitu, ya udah saya punya prinsip di diri saya, ketika orang pergi ya udah saya biarkan, ketika orang mau datang silahkan gitu. Jadi ketika patah hati, kenapa saya bisa termotivasi untuk melakukan hal yang positif? Karena saya punya prinsip gini Pak, misalnya patah hati, jangan biarkan patah hati menguasai dirimu gitu. Jangan biarkan hati yang menguasai logikamu gitu. Jadi walaupun wanita yang terkesan lebih ke perasaan gitu, jadi tetap jangan sampai lupa pakai logika gitu Pak. Jadi ketika saya patah hati, saya coba untuk mengalihkan hal-hal yang positif gitu. Misalnya saya punya target nih Pak, target untuk galau. Iya, karena kenapa seperti itu? Karena harus dipaksakan. Kalau enggak, mungkin saya akan tetap berada di zona gelap itu Pak. Jadi saya punya target misalnya nih,
seminggu buat galauin dia ya. gitu. Selebihnya cari kegiatan positif yang bisa membuat apapun tentang yang jelek-jelek, tentang yang masa lalu yang menyakitkan itu lupa gitu Pak, seperti itu. Okay. Berarti Dewi pernah berada di lingkungan toksik gitu ya? Pernah. Itu tuh bagaimana keluar dari situ? Ya kan kadang kalau misalnya kita ada di tempat itu, di circle itu misalnya, kan kita mau cabut dari lingkungan itu agak berat tuh. Wah, nanti dipikir, wah nih orangnya sombong nih, ini kok begini nih. Itu gimana caranya? Kalau itu sih kalau saya pribadi Pak, saya jalani sampai kapan saya benar-benar capek gitu. Tapi saya nggak akan pergi sebelum dia mengucap pergi gitu Pak. Jadi ketika dia sudah mengucap pergi, otomatis saya merasa bebas gitu. Jadi nanti akan tersendirinya kayak sembuh sendiri gitu Pak. Ya, jadi memang itu yang harus memang selayaknya dilakukan, harus dilakukan seperti itu ya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang memang negatif gitu. Mainstream. Ini luar biasa ya. Jadi ini yang harus ditiru oleh anak-anak muda sekarang ini. Nah, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ini, bagaimana pandangan Dewi melihat anak-anak sekarang? Ya teman-teman lah mungkin di lingkungannya Dewi. Iya, di lingkungan, terutama di jurusan saya sendiri Pak ya, apalagi namanya kimia, akademisi banget gitu. Jadi rata-rata anak-anaknya pasif gitu Pak dalam hal organisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi saya sebagai anak kimia yang super sibuk namanya Pak, super sibuk atau sok sibuk biasanya gitu ya. Jadi ingin sebenarnya memotivasi teman-teman saya terutama di jurusan saya, jangan takut mencari pengalaman selagi masih kuliah gitu, karena kita nggak akan dapatkan pengalaman selagi kuliah nanti pada saat strata 2, strata 3 gitu, bahkan sangat beda gitu. S1 ini benar-benar tempat kita untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena menurut saya ilmu itu nggak hanya didapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang kita bisa dapatkan dari luar gitu Pak. Nah kadang alasannya kan, wah ini saya sibuk kuliah, sibuk belajar, bagaimana saya membagi waktu dengan aktivitas lain itu, kalau membagi waktunya bagaimana? Kalau saya membagi waktu, kenapa saya bisa sampai bisa manage waktu sekarang ini Pak? Karena melalui proses yang susah juga dulu Pak. Jadi pernah namanya kita mau melakukan sesuatu yang besar, kita harus mengorbankan sesuatu. Itu sudah hukum alam. Jadi dulu ketika saya semester 3 sampai semester 6 di situ nilai saya sangat hancur Pak. Karena apa? Karena saya tidak bisa memanage waktu antara kuliah dan organisasi. Padahal kan kuliah itu kewajiban dan keharusan, organisasi itu keharusan karena kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya selagi masih muda. Jadi di situ akhirnya setelah nilai hancur, setelah semuanya berantakan, tapi saya punya pengalaman plus di luar gitu. Jadi dapat kerjaan lebih cepat, walaupun kerja kontrak itu pun pengalaman yang luar biasa bagi saya gitu Pak. Walaupun misalnya saya dibayar 100 juta untuk melepaskan pengalaman itu, saya nggak akan gitu Pak. Karena pengalaman itu nggak akan bisa dibeli, nggak ada nilainya gitu untuk dibeli gitu. Lalu pandangan keluarga, orang tua bagaimana ketika misalnya kuliah terus banyak aktivitas juga, itu bagaimana? Kalau keluarga sih selagi saya bisa menjalani itu dengan baik dan nggak sampai terganggu aktivitas yang lainnya, boleh-boleh saja gitu. Jadi keluarga pun sebenarnya masih mendukung. Iya, gitu mendukung, support. Kalau sekarang yang terdekat untuk aktivitas kuliah apa? Aktivitas kuliah kalau sekarang sih sedang 1 bulan lagi mau KKN Pak. KKN itu di mana KKN-nya? Itu di Desa Kekait, Gunung Sari. Nah ini kan belum ya, mau belum. kuliah, mau KKN gitu ya, mau KKN. Rencananya nanti ngapain di sana gitu? Rencananya sih seperti biasa, karena Desa Kekait itu dikenal dengan desa aren Pak ya. Jadi banyak sekali pohon-pohon aren di sana yang benar-benar dari masyarakat sana udah mengelola dari lama gitu. Nah karena kami juga ada kerjasama sama orang BNPB gitu dari universitas. Jadi kami buat program, salah satunya itu Bazar UMKM gitu Pak. Nanti akan buat Bazar UMKM gitu. Dan insya Allah rencananya kami akan mengundang UMKM lokal yang ada di Lombok Barat ini. Kalau bisa luar Lombok Barat juga bisa Pak. Jadi membuat program untuk masyarakat yang ada di benar sana. Sekali, gitu. Berarti sebelumnya Dewi pernah semacam survei dulu ke sana. Iya. Karena kami diharuskan untuk survei potensi desa yang ada. Karena judul KKN saya kan mengembangkan gitu Pak. Jadi kami sudah melihat potensi yang ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di sana untuk menjadi sesuatu yang wow gitu di mata orang luar gitu Pak. Karena
Karena bagi saya ketika saya di suatu daerah, saya tuh bertanggung jawab dan teman-teman saya untuk bagaimana caranya setidaknya untuk orang lain tahu bahwa di sini desa Kekait itu desanya gula aren gitu Pak. Jadi bagaimana mengenalkan ke dunia luar bahwa desa ini ada potensi, potensi alamnya seperti itu gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang milenial, anak-anak muda, ini bagaimana pandangannya Dewi? Kadang-kadang tidak diberikan ruang dan waktu oleh ya misalnya orang-orang yang tua. Ini kami masih anak-anak nih, masih belum tahu apa-apa nih. Nah, kalau menurut Dewi gimana? Kalau masih ada kalimat-kalimat seperti itu? Kalau masih ada kalimat seperti itu mungkin wajar ya bagi perkampungan gitu wajar, karena seperti yang diketahui masyarakat kita banyak yang awam gitu, apalagi dulu kan NTB itu masuk daerah tertinggal gitu, tapi sekarang dari generasi milenial sekarang itu jadi kita harus benar-benar manfaatkan semua media sosial gitu Pak. Selain untuk kita kayak aktivitas sosmed yang lain, kita juga harus banyak cari ilmu di situ Pak. Terus misalnya untuk yang tadi tidak dipercaya sama orang-orang yang lebih tua nih, kaum muda nggak dipercaya biasa. Nah di situ kita keluarkan power kita gitu Pak. Jadi kita tunjukkan dengan apa ya? Dengan karya seperti itu. Iya, dengan karya. Dan kita selain kita cuma bisa, jangan sampai mereka bilang ini anak muda cuma bisa berbicara nih, nggak ada aksinya. Jadi kita tunjukkan seperti moto di komunitas saya Pak yang Barbar Club, lebih banyakkan aksi daripada berbicara gitu. Jadi otomatis nanti mindset warga akan kayak tergeser sedikit demi sedikit bahwa ternyata anak muda di sini luar biasa. Gitu. Pernah nggak sih dapat hal seperti itu, misalnya ketika di kampung mau melakukan suatu kegiatan dan seperti dalam tanda kutip mungkin seolah-olah tidak terlalu dipercaya nih sama orang-orang itu, dan akhirnya Dewi melakukan seperti bilang tadi, membalasnya dengan satu karya yang lebih baik gitu. Pernah nggak? Kalau itu pernah. Saya sendiri untuk organisasi sangat sulit di desa karena namanya nggak tahu sebenarnya kenapa banyak yang nggak suka gitu Pak. Padahal saya kan niatnya udah dari dulu Pak, udah dari SMA niatnya mau pulang ke Lombok. Gimana caranya organisasi di desa, aktif di desa, setidaknya saya bisa dikenal bahwa saya orang desa sini gitu Pak. Jadi sangat berat sih awal-awal saya ikut organisasi gitu, karena saya orangnya totalitas kalau sudah ikut organisasi, walaupun mungkin banyak yang nggak suka, banyak yang diemin, banyak yang menghujat gitu, tapi saya tuh usahakan untuk tebal telinga untuk hal-hal yang nggak baik gitu Pak. Betul, ini luar biasa, ini harus ditiru nih. Jadi harus tebal telinga untuk hal-hal yang baik. Tadi kalimatnya akan pulang ke Lombok, berarti sebelumnya kemana? Sebelumnya sekolah di Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan di Makassar. Luhut Timur ya. Jadi SMA-nya di sana. SMA di sana. Dan akhirnya pulang ke Lombok. Itu tahun berapa? Tahun 2017 ya. Dan ini yang luar biasa sih, semoga dengan cerita Dewi tadi banyak yang kita bisa tiru ya. Tidak hanya dari Dewi, juga dari teman-temannya juga, di mana kadang-kadang ada yang kan bilang apalah arti sebuah nama, tapi jangan lihat namanya itu aja, Barbar Club gitu, tapi isinya di dalam itu luar biasa. Tadi ada aksi untuk Palestina, bahkan ada sedekah subuh yang untuk orang-orang ada di sekitar kita. Karena beberapa waktu lalu juga ada yang ketika banyak yang menyumbang untuk Palestina, banyak mengatakan jangan jauh-jauh dulu lah. Ini yang di dekat kita sudah belum? Dan ternyata Dewi sudah menjawabnya dengan itu. Yang di dekat-dekat rumah, kaum dua apa yang ada itu sudah alhamdulillah sudah terlaksana. Ya, ini yang luar biasa. Oke Dewi, mungkin apa yang ingin Dewi sampaikan untuk anak-anak muda yang menyaksikan ini? Untuk anak-anak muda, saya punya satu kalimat dari Sherly Anavita gini, jangan mengkerdilkan dunia yang luas gitu. Sekali-kali kita belajar untuk melihat dunia yang luas gitu. Karena apa? Karena kalau kita mengkerdilkan dunia, kita akan stuck di diri kita yang seperti itu. Jadi selagi masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya gitu Pak. Luar biasa ya. Dan kita tidak cukup sebenarnya dari satu episode Dewi ya. Nanti kita next time kita akan undang lagi Dewi di podcast kita hari ini. Dan terima kasih Dewi sudah hadir di podcast kita hari ini ya. Dan tentunya semoga dengan cita-cita Dewi tadi bisa menginspirasi kita bersama tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan saya di Wira Podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.